Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Nafijay dengan NIM 2210212121034 dari kelompok 2 Rencong LKM-MMD yang didampingi oleh Kak Fatimatus Zahra dari program studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya buat dengan judul etika dan sopan santun melakukan wawancara. Baiklah, langsung saja yang pertama. Pengertian etika. Etika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku atau perkataan manusia. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau kelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah sekelompok masyarakat tersebut. Istilah etika juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan standar yang memimpin individu mengenai perbuatan yang sah dan benar terhadap moral yang dilakukan seseorang. Aristoteles mendefinisikan etika sebagai suatu kumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh manusia. Dengan demikian, etika dan moral bersinonim. Etika adalah filsafat moral. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenali etika sebagai yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak serta kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan yang salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Berikut adalah contoh penerapan etika, yaitu menyapa dan bersalaman dengan orang yang lebih tua dan juga menghargai saat lewat di depan orang yang ada di depan kita. Yang kedua, pengertian sopan santun. Pengertian sopan santun adalah salah satu nilai moral yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Sopan santun merupakan sikap tata krama dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan kepribadian serta budi pekerti yang luhur. Sopan santun juga dapat diartikan sebagai sikap ramah yang diperlihatkan pada suatu individu atau sekelompok orang di hadapannya dengan maksud untuk menghormati orang tersebut sehingga menimbulkan suatu keharmonisan. Sopan santun bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai sopan santun berbeda-beda di berbagai tempat, karena sopan santun ini cenderung mengikuti adat istiadat atau faktor lain yang mempengaruhi di suatu lingkungan tersebut. Norma sopan santun sangat penting untuk diterapkan, terutama dalam bermasyarakat, karena norma ini sangat erat kaitannya terhadap masyarakat. Contoh penerapan sopan santun dengan orang tua adalah ketika hendak pergi ke sekolah atau ke kampus, izin pamit dan juga bersalaman, dan juga menghargai dosen dengan cara keluar kelas dengan permisi terlebih dahulu. Yang ketiga adalah wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab antara reporter dan narasumber untuk memperoleh informasi mengenai materi yang diliput. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara. Orang yang diwawancarai dinamai pemberi wawancara atau interview. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi secara lengkap, adil, dan akurat. Seorang pewawancara yang baik pada awal acara harus membuat pertanyaan yang menarik. Wawancara juga dapat diartikan sebagai percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Kegiatan wawancara dapat dilakukan untuk berbagai tujuan dan oleh siapa saja, seperti jurnalis, mahasiswa, peneliti, dan sebagainya. Tata cara, etika, dan sopan santun dalam wawancara yaitu berpenampilan rapi dan formal ketika ingin melakukan wawancara, dan bersikap yang baik selama melakukan wawancara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSKM 22 berbeda raga, satu suara bersama kita bisa lewati segalanya.